Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas pinjaman online Kredivo ya teman-teman. Apa yang akan terjadi ketika kalian itu gagal bayar di aplikasi Kredivo, dan saya akan informasikan kepada kalian ketika DC datang ke rumah kalian. Nah, siapa sih yang tidak tahu aplikasi Kredivo? Aplikasi Kredivo merupakan aplikasi pinjaman online yang berbentuk barang ya teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian itu dipinjamkan uang hanya untuk membeli barang di aplikasi Kredivo dan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu meminjam di Kredivo, bisanya hanya membeli sebuah barang ya teman-teman. Itu mulai dari aplikasi Shopee, Tokopedia, TikTok, itu bisa semua lewat pembayaran Kredivo atau pinjaman yang ada di Kredivo ini. Karena aplikasi online itu sudah bekerja sama di aplikasi Kredivo ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin kredit menggunakan Kredivo sangat bisa. Nah, saya menginformasikan kepada kalian semua, baru-baru ini ada DC Kredivo yang menagih ke rumah nasabah ya teman-teman. Nah, si DC Kredivo ini dimintai kartu identitas, surat penagih, dan KTP. Apa jawaban si DC ini? Dia tidak menyerahkan identitas sama sekali ke nasabah. Karena peraturan OJK itu sangat jelas ya teman-teman. Bila nasabah didatangin oleh DC, maka nasabah berhak untuk melihat dokumen ataupun surat perintah penagihan dari perusahaan, contohnya Kredivo ini. Jadi si nasabah ini berhak untuk melihat apakah ini benar-benar DC dari perusahaan yang nasabah pinjam, atau abal-abal, atau sekedar ingin menagih tetapi tidak menggunakan DC asli atau pihak yang ketiga. Sekarang itu banyak sekali ya teman-teman, DC lapangan menggunakan pihak yang ketiga atau saling kerjasama antar DC lain. Misalnya gini teman-teman, bila kalian itu gagal di suatu aplikasi, contohnya Kredivo ini, dia akan memiliki DC penagihan tersendiri. Nah, bila si DC ini tidak bisa menagih, otomatis dia punya channel DC lain untuk menagih si nasabah ini ya. Dan tentunya si DC yang tidak resmi dari Kredivo ini pasti tidak mempunyai surat perintah dari perusahaan itu secara langsung. Jadinya dia berbelit-belit ketika dimintai surat identitas dari nasabah. Nah, ini adalah ada videonya ya teman-teman. Ketika kalian itu didatengin DC, maka kalian itu wajib untuk melihat dokumen dari si DC ini. Jadi kalian itu tidak perlu takut ketika memintai identitas dari DC ini. Di video yang saya akan bagikan kepada teman-teman, itu DC-nya sangat berbelit-belit ketika dimintai identitas. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya. Bapak jangan minta hak dong. Iya, saya kan minta ID card yang betul. Tadi ID card. Coba ID card dulu. Yang izinkan Bapak ngambil foto saya siapa? Lah saya hak. Bapak punya hak, saya juga punya hak. Situ tahu undang-undang nggak masalah penagihan? Saya mau tanya. Pak, Bapak punya undang-undang, tapi Bapak nggak berhak ngambil foto orang sembarangan tanpa seizin. Siapa bilang? Itu hak. Itu hak cipta, Pak. Hak dari OJK. Dengerin. Juga ada. Dengerin, hak dari OJK itu kalau misalnya ada pihak penagih itu harus dibuktikan dokumen lengkap, dokumen resmi kayak ID card, surat penagihan, sama SPP ya Mas. Itu udah aturan OJK, nggak bisa begitu. Ya. Dan saya juga lengkap, Pak. Ya udah, kalau memang lengkap saya tunjukin. Kak, saya kasih lihat ke hak Bapak, hak Bapak. Tapi Bapak pun bisa penuhi kewajiban. Masalah kewajiban kan itu urusan nasabah. Dan saya juga kan bayarkan secara urusan nasabah, urusan Bapak nggak ada. Bapak nggak ada urusan di hal ini. Saya punya urusan, Bapak punya urusan. Gitu. Kita berdua punya urusan yang sama, ya, dengan tujuan yang berbeda, Pak. Paham, oke begitu. Tapi saya minta lain kalian nanti kalau datang ke sini. Pak, 5 menit lagi saya lengkap. Oke, saya tunggu. Lengkap. Oke, tunggu saya 5 menit lagi. Yang penting ya. Saya SPPI. SPP semua lengkap ya? Ya, semua lengkap ya. SPPI, ID card, surat penagihan yang tertuju sama limit yang tertuju, sama ID card. Ya. Bapak langsung bayar? Bersedia? Itu urusan saya, Mas. Itu urusan saya. Bapak punya urusan, saya juga punya urusan. Bapak punya hak, saya juga punya hak. Bapak punya kewajiban, saya punya kewajiban.
Nah, begitulah teman-teman bentuk video yang saya bagikan kepada kalian. Di video tersebut, DC itu dimintai oleh nasabah identitas, surat penagihan, dan legalitas untuk menagih, tetapi dia tidak mau menyerahkan dengan alasan si nasabah harus bayar ketika identitas ini akan ditunjukkan. Tetapi saya yakin ini adalah DC dengan pihak ketiga ya teman-teman, karena dia tidak berani menunjukkan surat-surat dari perusahaan si Kredivo ini, jadi dia tidak memiliki surat, makanya dia berbelit-belit di video yang saya bagikan kepada teman-teman. Nah, saran saya ketika kalian itu didatengin DC, hadapilah dengan sopan. Bila DC sopan, maka sambutlah dengan sopan. Bila DC itu arogan, maka silahkan usir ya, karena kalian itu berhak untuk mengusir si DC itu dari rumah kalian. Nah, yang kedua, saran saya juga ketika ada DC datang, mintalah surat resmi dari perusahaan yang kalian pinjam. Yang kedua, mintalah identitas atau KTP bila terjadi apa-apa. Yang ketiga, yaitu kalian wajib untuk melihat isi laporan yang ada di dokumen itu ketika si DC itu menunjukkan dokumennya. Nah, sekian video yang saya bagikan. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Saya akan membuat video tentang edukasi seputar pinjol ke depannya. Sekian dan terima kasih.